Halo sahabat semua, jumpa lagi ya dengan saya atas nama Nala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas belajar di luar kelas, yaitu video yang ke-40 mengenai tentang kurikulum tulis, yaitu tulis 1A, tulis 1B, tulis 2, dan tulis 4. Baik, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Baik, yang pertama yaitu mengenai tentang modul tulis 1A. Nah, modul tulis 1A pada modul ini anak akan dilatih konsep dasar dalam menulis, yaitu menulis dengan berbagai macam pola sederhana dengan bantuan titik-titik. Nah, adapun syarat yang harus kita penuhi sebelum kita memberikan modul tulis 1A. Nah, untuk syaratnya tidak ada ya sahabat semua, jadi kita bisa langsung memberikan modul tulis 1A kepada anak tanpa harus memenuhi syarat-syarat apapun. Kemudian tujuan utama dan juga tujuan khusus dari tulis 1A. Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Kemudian bagaimana cara memberikan modul tulis 1A kepada anak? Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam bermain modul tulis 1A. Nah, karena pada modul ini adalah melatih anak untuk menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, maka langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ajak anak untuk berdialog agar anak tertarik terlebih dahulu. Nah, ketika anaknya sudah tertarik, maka kita bisa mengajaknya untuk ke tahap selanjutnya. Nah, dialognya kita bisa menggunakan dengan dialog umum ataupun dialog gambar dengan menggunakan gambar yang ada pada modul sebagai bahannya. Nah, kemudian setelah anak tertarik, maka barulah kita bisa mengajak anak untuk menyambung titik dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita buat anak tertarik terlebih dahulu ya sahabat semua. Nah, setelah tertarik baru kita bisa mengajak anak untuk membimbing, menarik garis dengan menyambungkan titik-titik dengan cara yang menyenangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bimbing anak untuk memegang alat tulis. Nah, jadi kita bimbing anaknya agar anaknya mau memegang alat tulisnya. Nah, kemudian ketika anaknya sedang menulis, maka motivator bisa mengarahkan anak dengan berdialog bahasa Bimba. Nah, ajak untuk dialognya seperti apa? Nah, yaitu bisa dengan verbal huruf, bisa juga dengan verbal kata, verbal dikte, atau bisa juga dengan sambil bernyanyi. Ya, jadi pada saat anak sedang menarik garis, motivator bisa sambil memverbalkan kata, verbal kalimat, ataupun verbal huruf, dan bisa juga dengan sambil bernyanyi. Jadi agar anaknya menyenangkan ya, agar anaknya juga nyaman, kemudian agar anaknya tidak merasa tertekan atau sebagainya. Nah, kemudian di dalam modul 1 lembar atau di dalam modul lembar tulis 1A ini anak tidak harus menyelesaikan semuanya ya seperti biasa. Jadi yang kita utamakan adalah prosesnya ya sahabat semua, bukan pada hasil. Jadi ketika anaknya tidak mau menyelesaikan modulnya nih, maka tidak apa-apa. Jadi hanya beberapa saja misalnya. Nah, itu tidak apa-apa karena yang kita lihat adalah prosesnya, bukan pada hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana nih cara kita mengevaluasi modul tulis 1A. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama dari modul tulis 1A kita seperti biasa yaitu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik, semangat, antusias sehingga anak senang dan juga tetap semangat saat bermain modul tulis 1A. Nah, kemudian untuk mengevaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak bisa menulis dengan konsep menulis yang benar, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana anak menarik garis dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Nah, ketika konsep menulisnya sudah benar, maka tujuan khususnya sudah tercapai. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A nih? Nah, tahap selanjutnya yaitu ketika anak sudah terampil modul tulis 1A, maka tahap selanjutnya adalah modul tulis 1B. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tentang modul tulis 1B. Nah, modul tulis 1B itu apa sih? Modul tulis 1B adalah modul
menulis huruf besar A, I, U, E, O dengan bantuan titik-titik. Nah, kemudian apa nih syarat sebelum kita memberikan modul tulis 1B? Nah, tentunya ada syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum motivator memberikan modul tulis 1B. Nah, di dalam bagannya, sebelum kita memberikan modul tulis 1B, ada 2 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu anak sudah harus terampil menulis modul tulis 1A, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu anak sudah harus terampil verbal huruf A, I, U, E, O nya terlebih dahulu. Ya, karena di modul tulis 1B ini berisi tentang menulis huruf besar A, I, U, E, O, maka anak sudah harus terampil terlebih dahulu nih huruf verbal A, I, U, E, O nya. Jadi agar anak tidak merasa asing ya ketika menulis modul tulis 1B. Nah, kemudian tujuan utama dan juga tujuan khususnya apa? Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan bantuan titik-titik. Nah, kemudian tujuan dari modul tulis 1B ini apa? Tujuan utama dan juga tujuan khususnya. Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis sambil mengenal huruf simbol A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Jadi dari proses menyambungkan titik-titik dari huruf A, I, U, E, O ini diharapkan anak bisa terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan modul tulis 1B? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan modul tulis 1B. Nah, pada modul ini anak akan dilatih untuk menulis simbol huruf A, I, U, E, O dengan bantuan titik-titik. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa awali dengan berdialog. Seperti biasa ya sahabat semua, kita awali dengan berdialog, bisa juga dengan dialog umum atau dialog gambar dengan menggunakan gambar yang ada pada modul sebagai bahan untuk berdialog. Nah, tujuan dari dialog ini untuk apa? Yaitu agar anak tertarik terlebih dahulu. Nah, ketika anaknya sudah tertarik, maka kita bisa mengajak anak untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara yang tentunya harus menyenangkan. Nah, kemudian ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol huruf A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut. Nah, ketika sudah menyebutkan huruf A, I, U, E, O secara berurutan, maka kita bisa membimbing anak untuk menulis huruf tersebut. Nah, sambil menulis nih, motivator bisa menyebutkan bunyi hurufnya dan bisa juga dengan memberi penekanan pada huruf yang akan dikenalkan. Jadi lebih menekankan pada huruf yang akan dikenalkan ketika motivator membunyikan huruf A, I, U, E, O. Nah, di dalam satu lembar modul tulis 1B ini juga anak tidak harus untuk menyelesaikan semuanya. Ya, jadi yang kita utamakan adalah bagaimana prosesnya, proses dari anak menulis modul tulis 1B-nya, bukan pada hasilnya. Ya, jadi ketika anaknya hanya setengah saja atau hanya beberapa yang ditulis atau yang ditarik garis, maka tidak apa-apa ya sahabat semua. Jadi tidak harus menyelesaikan semua yang ada pada modul. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi tujuan utama dan juga tujuan khususnya? Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu kita bisa melihat dari sikap dan ekspresi anak. Pastikan anaknya merasa tertarik, antusias, dan juga semangat sehingga anak merasa menyenangkan dan semangat dalam bermain modul tulis 1A. Nah, kemudian cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu pastikan anak terampil menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan konsep penulisan yang benar. Kemudian tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B. Nah, tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B yaitu modul tulis 2. Nah, kemudian modul tulis 2. Nah, modul tulis 2 adalah modul untuk melatih anak menulis huruf simbol A sampai dengan Z dengan huruf besar dan dengan bantuan titik-titik. Nah, adapun syarat sebelum kita memberikan modul tulis 2 yaitu syaratnya anak sudah harus terampil terlebih dahulu modul tulis 1B-nya ya.
Jadi ketika anaknya sudah terampil menulis modul tulis 1B, maka kita bisa memberikan modul tulis 2. Nah, kemudian tujuan utama dan juga tujuan khusus dari modul tulis 2 itu apa? Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis simbol huruf A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan modul tulis 2? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, awali dengan memberikan simbol huruf yang sudah anak kenal terlebih dahulu agar anak tertarik. Ya, jadi tidak harus secara berurutan A, B, C sampai Z ya, tidak harus seperti itu ya sahabat semua, kan tetapi kita bisa mendahulukan huruf yang sudah dikenal oleh anak terlebih dahulu, yaitu seperti huruf pada modul tulis 1B yaitu huruf A, I, U, E, O terlebih dahulu. Nah, bisa tuh kita awali dengan menulis huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, setelah itu baru kita bisa melanjutkan dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, kemudian ajak untuk berdialog terlebih dahulu, yaitu bisa juga dengan berdialog umum atau bisa juga dengan berdialog gambar. Nah, kemudian setelah anaknya sudah tertarik, maka kita bisa mengajak anak untuk menulis simbol huruf tersebut. Dan kemudian pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Nah, kemudian di dalam modul tulis 2 ini juga anak tidak harus menyelesaikan semuanya ya, seperti biasa. Itu kita hanya untuk melihat bagaimana proses anak menulis, bukan pada hasilnya ya sahabat semua. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita mengevaluasi modul tulis 2? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama dari modul tulis 2 yaitu kita bisa perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anaknya merasa tertarik, pastikan anaknya nyaman sehingga anak bisa senang, antusias dan juga bersemangat ketika bermain modul tulis 2. Nah, kemudian cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu pastikan anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai dengan huruf Z dengan konsep penulisan yang benar. Nah, kemudian apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Nah, tahap selanjutnya setelah modul tulis 2 adalah modul tulis 4. Nah, selanjutnya yaitu modul tulis 4. Nah, modul tulis 4 itu apa sih? Modul tulis 4 adalah modul untuk menulis kata sederhana, di mana di sini anak akan dilatih menulis kata yang terdiri dari 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Nah, adapun syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita memberikan modul tulis 4, syaratnya yaitu yang pertama, anak sudah harus terampil modul tulis 2-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada syarat lainnya nih yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, anak sudah harus terampil baca 1A atau terampil baca 1B. Ya, jadi kenapa sih anak sudah harus terampil modul baca 1A atau baca 1B-nya terlebih dahulu? Karena di dalam modul tulis 4 ini, di dalamnya itu ada kata kembar, ada juga kata sederhana yang ada pada baca 1A dan baca 1B. Jadi ketika anaknya sudah mengenal kata yang ada di dalam modul baca 1A dan baca 1B, maka ketika anak menulis di dalam menulis tulis 4 ini, anak tidak akan merasa asing karena kata-kata yang ada di dalamnya sudah anak kenal ya. Kemudian tujuan utama dan juga tujuan khusus dari modul tulis 4 ini apa? Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Nah, kemudian tujuan khususnya yaitu melatih anak untuk menulis kata sederhana dengan huruf besar yang terdiri dari 4 huruf dan dengan bantuan titik-titik. Dan kemudian bagaimana cara menyampaikan modul tulis 4? Nah, caranya yaitu yang pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu tujuan dari modul baca 1A atau baca 1B-nya sudah terpenuhi, sehingga anak bisa paham nih dengan kata yang akan dia tulis. Dan kemudian agar kegiatan menulisnya pun akan semakin menyenangkan ketika anaknya sudah mengenal kata
yang akan dia tulis. Nah, kemudian awali juga dengan berdiagram atau berdialog gambar dengan gambar yang ada pada modul, dan kemudian setelah itu kita bisa mengajak anak untuk menulis kata sederhana yang ada di dalam modul, dan pastikan anak bisa menulis dengan konsep yang benar. Nah, di dalam modul tulis 4 ini juga anak tidak harus menyelesaikan secara keseluruhan dalam satu waktu ya sahabat semua. Jadi yang diutamakan adalah proses menulisnya, bukan pada hasilnya. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita mengevaluasi tujuan utama dan juga tujuan khusus dari modul tulis 4? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama dari modul tulis 4 yaitu kita bisa perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak-anak akan antusias, akan semangat, dan akan menyenangkan ketika bermain modul tulis 4. Dan kemudian cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu kita bisa melihat dari saat anak menulis. Nah, pastikan anak mau dan juga mampu untuk menulis kata sederhana yang ada pada modul tulis 4-nya. Kemudian tahap selanjutnya setelah modul tulis 4 yaitu apa? Nah, tahap selanjutnya setelah anak sudah terampil menulis modul tulis 4 yaitu tulis 6 atau modul tulis 6. Baik, kurang lebihnya demikian jawaban atas pertanyaan pada tugas video yang ke-40 ini ya sahabat semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam hebat, tetap semangat dan terus belajar.